Dan naik. Mulai naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Kansi Salsabila dengan rekan-rekan saya yaitu Claudia Cynthia Bella dan Siva Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Futsaling. Jadi Futsaling ini merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu proses reservasi lapangan futsal agar lebih mudah, terstruktur, dan minim kesalahan. Nah, dalam presentasi kali ini, kami di sini akan membahas bagaimana sih manajemen kualitas diterapkan pada proyek futsaling. Nah, di sini pembahasan itu dimulai dari latar belakang, tujuan dan ruang lingkup proyek, lalu project karakter, lalu timeline, quality plan, risk register, action tracker, cost of quality, QC analysis, hingga PDCA dan dashboard kualitas proyek. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita masuk di latar belakang ya. Jadi permasalahan utama yang kami angkat adalah proses reservasi lapangan futsal yang masih dilakukan secara manual. Nah, proses manual ini terlihat sederhana tetapi dapat menimbulkan beberapa masalah dalam pengelolaan jadwal dan transaksi. Masalah yang pertama adalah jadwal bentrok. Nah, karena belum ada sistem validasi otomatis, dua pelanggan itu bisa saja memesan lapangan yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah, hal ini tentu dapat merugikan pelanggan maupun pihak pengelola lapangan. Lalu masalah yang kedua adalah validasi pembayaran yang lambat. Dalam proses manual, admin harus cek bukti pembayaran satu persatu, yang dimana akibatnya konfirmasi pembayaran bisa terlambat dan berpotensi terjadi kesalahan dalam menyetujui dan menolak booking. Lalu yang ketiga adalah monitoring yang tidak terpusat. Nah, pemilik lapangan atau admin sulit memantau jadwal, transaksi, dan status reservasi secara real time karena data tidak tersusun dalam satu sistem. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang kami angkat, Futsaling ini dibuat sebagai solusi berbasis web. Nah, sistem ini dirancang dan yang lebih terstruktur dan dashboard admin yang terpusat. Baik, slide selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup proyek. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi lapangan secara online. Jadi, pelanggan tidak perlu lagi nih melakukan pemesanan secara manual karena proses reservasi dapat dilakukan melalui sistem web. Nah, selain itu, Futsaling juga bertujuan untuk menyediakan validasi pembayaran yang lebih terstruktur oleh admin. Nah, di sini admin dapat mengecek nih bukti pembayaran dan menentukan status pembayaran dengan lebih jelas. Lalu tujuan berikutnya adalah menyediakan dashboard monitoring jadwal dan transaksi, sehingga admin atau pemilik lapangan dapat memantau data reservasi dengan lebih mudah. Nah, dari sisi kualitas, ada beberapa target penting yang menjadi kriteria keberhasilan proyek ini sendiri. Yang pertama, tidak boleh ada jadwal bentrok atau double booking dengan target 0 kasus. Yang kedua, yaitu respon time halaman booking maksimal 3 detik. Yang ketiga, bug kritis harus 0. Yang keempat, hasil UAT atau kepuasan pengguna minimal 80%. Nah, untuk ruang lingkup proyek, fitur yang termasuk di dalamnya adalah login pengguna dan admin, manajemen lapangan dan jadwal, lalu pembuatan dan pengecekan reservasi, upload bukti pembayaran, validasi pembayaran oleh admin, dashboard admin, dan laporan transaksi. Nah, sedangkan fitur yang berada di ruang lingkup adalah payment gateway otomatis, aplikasi mobile native, dan integrasi IoT seperti pintu otomatis. Selanjutnya kita masuk ke project karakter. Nah, di project karakter ini merupakan dokumen awal yang terdapat proyek, sponsor, waktu pelaksanaan, durasi,
anggota tim, anggaran, asumsi, batasan, serta deliverable sama. Nah, pada proyek ini, nama proyek kami adalah Futsaling, sistem reservasi lapangan futsal berbasis web. Nah, sponsor proyek diasumsikan sebagai manajemen atau pemilik lapangan futsal, karena sistem ini ditujukan untuk membantu pengelolaan reservasi lapangan. Proyek ini direncanakan mulai pada 23 Juni 2026 dan akan selesai pada 31 Juli 2026. Jadi, durasi pengerjaan proyek adalah sekitar 39 hari atau 6 minggu. Anggota tim terdiri dari 3 mahasiswa, sesuai dengan kelompok kami. Nah, estimasi anggaran proyek adalah 15 juta. Anggaran ini digunakan sebagai estimasi kebutuhan proyek, termasuk proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, dan kebutuhan pendukung lainnya. Oke, pada bagian asumsi, proyek ini diasumsikan menggunakan 2-3 lapangan awal. Data yang digunakan masih berupa data simulasi dan validasi pembayaran masih dilakukan secara manual oleh admin. Nah, sedangkan batasan proyeknya adalah waktu pengerjaan hanya 6 minggu. Sehingga fitur difokuskan pada fitur inti saja, yaitu reservasi, jadwal, pembayaran, dashboard admin, dan laporan transaksi sederhana. Nah, deliverable utama dari proyek ini meliputi prototype web, modul dan booking, lalu modul pembayaran, dashboard admin, serta dokumentasi dan laporan UAT. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada WBS atau Work Breakdown Struktur. Nah, WBS ini itu digunakan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Dengan adanya WBS, tim dapat mengetahui pekerjaan apa saja nih yang harus dilakukan dan siapa aja nih PIC-nya dan output apa yang harus dihasilkan. Pada proyek Futsaling ini, pekerjaan itu dibagi menjadi 7 fase utama ya. Fase pertama adalah inisiasi proyek. Nah, dengan PIC Project Manager, pada fase ini itu dilakukan kick off, pembagian peran, identifikasi stakeholder, dan penyusunan project, eee, kar karakter gitu ya. Nah, lalu ada fase kedua, ini adalah analisis kebutuhan. Dengan PIC analisis, nah, pada fase ini tim menganalisis proses reservasi manual, menyusun user story, dan menentukan aturan bisnis seperti aturan jadwal, pembayaran, dan status booking. Lalu ada fase ketiga di sini ya, desain sistem yang mencakup desain database, wireframe, dan role akses pengguna serta admin. Lalu ada fase keempat, di sini adalah pengembang, yang di mana dia ini mencangkup pembuatan model login, registrasi lapangan, jadwal reservasi anti bentrok, lalu upload bukti pembayaran, lalu validasi pembayaran, serta dashboard admin dan laporan transaksi. Lalu fase kelima itu adalah pengujian kualitas dengan PIC QA tester ya. Di fase ini tuh dilakukan unit test, lalu integration test dan UAT untuk memastikan sistem berjalan sesuai target kualitas. Lalu fase keenam itu ada deployment dan handover, yaitu proses deploy ke server uji coba, lalu penyusunan dokumentasi, dan penyerahan hasil akhir. Lalu ada fase terakhir ya di sini ya, adalah manajemen kualitas yang berisi audit kualitas, risk review, action tracker, dan PDCA. Nah, berdasarkan tadi total terdapat 21 paket kerja. Setiap fase itu memiliki quality gate, artinya itu pekerjaan harus diperiksa terlebih dahulu ya, sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut. Nah, pada slide ini itu timeline proyek ya selama 6 minggu. Jadi timeline ini itu disusun berdasarkan Gantt chart yang ada di file Excel tugas kita ya, dengan periode
proyek dari 23 Juni sampai dengan 31 Juli di 2026. Pada minggu pertama, aktivitas yang dilakukan adalah kick off dan penyusunan proyek Carter, nah serta mulai masuk ke analisis kebutuhan. Tahap ini penting ya tentunya, karena menjadi dasar sebelum tim itu masuk ke desain dan pengembang. Pada minggu kedua, pekerjaan mulai ke desain database, lalu ke wireframe dan role access. Selain itu, modul login dan register juga mulai dikerjakan. Pada minggu ketiga dan keempat, fokus utama itu berada pada proses pengembangan sistem, seperti modul lapangan, jadwal, pencarian slot, dan modul reservasi anti bentrok. Nah, modul anti bentrok itu sangat penting ya, karena berhubungan langsung dengan target kualitas utama, yaitu double booking harus nol. Pada minggu keempat dan kelima, pekerjaan dilanjutkan ke upload bukti pembayaran, validasi pembayaran oleh admin, serta dashboard admin, dan laporan transaksi. Kemudian pada minggu kelima dan keenam, tadi keempat dan kelima, dan ini kelima dan keenam itu tim masuk ke tahap unit test, integration test, lalu UAT dan perbaikan bug. Tahap ini tuh digunakan untuk memastikan fitur utama berjalan dengan baik sebelum demo final. Nah, pada minggu keenamnya atau minggu terakhir lah ya, itu dilakukan deployment, dokumentasi, dan handover. Lanjut. Nah, di sini quality plan quality plan ini berfungsi untuk menentukan standar kualitas target, lalu kualitas target, metode pemeriksaan, frekuensi pengecekan, dan PIC yang bertanggung jawab. Pada proyek Futsalim ini itu terdapat 4 metrik kualitas utama, yaitu yang pertama ada double booking, itu harus nol ya kasusnya. Nah, ini menjadi target penting ya tentunya, karena sistem reservasi harus mampu mencegah 2 pelanggan memesan lapangan yang sama pada waktu yang sama. Nah, metrik kedua adalah respon time semaksimal 3 detik. Pada halaman booking, target ini tuh digunakan agar sistem itu tetap cepat dan nyaman digunakan oleh pelanggan. Lalu metrik ketiga adalah, kepuasan UWAT minimal 80%. Jadi dia ini dilakukan untuk melihat apakah pengguna dapat menggunakan sistem dengan baik, terutama dalam proses booking dan validasi pembayaran. Lalu metrik keempat adalah bug kritis harus nol. Nah, dengan toleransi bug minor itu maksimalnya di 5. Nah, bug kritis itu harus diselesaikan sebelum final demo karena dapat mengganggu fungsi utama sistem. Di dalam tabel quality plan itu terdapat beberapa area yang diperiksa. Nah, untuk area reservasi atau jadwal itu standarnya adalah double booking sama dengan nol, lalu metode pembayaran itu menggunakan integration test dengan skenario bentrok jadwal dan dilakukan secara mingguan. Untuk area pembayaran targetnya adalah 100% valid dan tidak valid itu berjalan sesuai. Pengujiannya itu dilakukan dengan alur upload bukti pembayaran serta approve atau reject oleh admin. Untuk area hak akses itu targetnya adalah 0 pelanggan role, artinya itu pengguna dan admin itu harus memiliki akses sesuai perannya masing-masing. Untuk area kecepatan, targetnya adalah respon time maksimal 3 detik yang diuji menggunakan manual test atau browser DevTools. Terakhir, untuk UAT pengguna, target kepuasannya adalah minimal 80% yang diukur menggunakan from UAT dan observasi skenario. Jadi quality plan ini membuat kualitas proyek itu dapat diukur secara jelas. Lalu kualitas itu tidak dinilai dari sistem yang terlihat selesai, tetapi juga apakah sistem memenuhi standar yang ditentukan. Untuk, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siva. Baik, saya akan melanjutkan.
lanjutkan ke bagian Risk Register dan Action Tracker. Pada slide ini, Risk Register digunakan untuk mencatat risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proyek futsaling ini berjalan. Sedangkan Action Tracker digunakan untuk mencatat selama proyek futsaling temuan kualitas tindak korektif PIC yang bertanggung jawab dan status penyelesaiannya. Berdasarkan ringkasan risiko pada Excel yang tugas yang sudah kita selesaikan, terdapat 1 risiko tinggi dan 8 risiko sedang dan 1 risiko rendah. Risiko dengan tingkat paling tinggi adalah R01, yaitu jadwal lapangan bentrok dengan skor 20. Risiko jadwal bentrok menjadi prioritas utama karena inti dari sistem futsaling adalah reservasi lapangan. Jika dua pelanggan bisa memesan lapangan yang sama pada waktu yang sama, maka sistem dianggap gagal memenuhi kebutuhan utama pengguna. Untuk menangani risiko tersebut, tindakan mitigasinya adalah membuat unique constraint atau batasan unik pada kombinasi lapangan, tanggal, dan jam, serta melakukan integration test untuk skenario jadwal bentrok. Selain itu, ada juga risiko lain seperti keterlambatan development dengan skor 12. Mitigasinya adalah memprioritaskan fitur inti menggunakan metode MOSCOW, sehingga fitur yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu. Risiko berikutnya adalah pembayaran tidak valid dengan skor 12. Untuk mengatasinya, tim membuat checklist validasi pembayaran dan status menunggu agar admin tidak salah dalam menerima atau menolak bukti pembayaran. Pada bagian Action Tracker terdapat beberapa tindakan korektif penting. Misalnya A02 yaitu validasi jadwal belum anti bentrok. Tindakan korektifnya adalah membuat constraint lapangan, tanggal, dan jam, serta menyiapkan test case. Statusnya masih in progress. Kemudian A04 yaitu status pembayaran belum optimasi, memperbarui status booking. Tindakannya adalah memperbaiki mapping status pembayaran seperti menunggu, diterima, atau ditolak. Di sini statusnya masih open. Selanjutnya A08 yaitu belum ada backup sebelum demo. Tindakannya adalah membuat backup database dan checklist deploy. Statusnya juga masih open. Sedangkan A01 yaitu aturan cancel reservasi belum jelas. Sudah diberi tindakan korektif dengan menambahkan aturan cancel atau reschedule ke rekrutmen dan statusnya sudah close. Slide selanjutnya. Di sini cost of quality dan QC analysis. Cost of quality adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas proyek. Biaya ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga mencegah kesalahan sejak awal. Pada proyek futsaling, total cost of quality adalah 7.250.000. Biaya tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah prevention cost sebesar 2.250.000. Biaya ini digunakan untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi. Misalnya untuk review recruitment, review desain database, checklist QA, dan persiapan skenario UAT. Kedua adalah appraisal cost sebesar 2.700.000. Biaya ini digunakan untuk menilai atau memeriksa kualitas hasil kerja seperti kode review, unit test, integration test, dan UAT. Ketiga adalah internal failure cost sebesar 1.500.000. Biaya ini muncul karena ada kesalahan yang ditemukan sebelum sistem diberikan kepada pengguna, misalnya perbaikan bug, anti bentrok, jadwal, atau revisi tampilan from booking. Keempat adalah external failure cost sebesar 800.000. Biaya ini berkaitan dengan masalah yang ditemukan setelah diuji oleh pengguna, misalnya keluhan saat simulasi UAT. Dari pembagian biaya ini terlihat bahwa biaya terbesar adalah pada appraisal dan prevention. Ini menunjukkan bahwa proyek lebih banyak
mengalokasikan biaya untuk pemeriksaan dan pencegahan, bukan hanya memperbaiki kesalahan setelah terjadi. Pada bagian QC analisis, kami menggunakan Pareto dan Fishbone. Pareto digunakan untuk melihat kategori temuan kualitas yang perlu diprioritaskan. Pada slide ini terdapat beberapa kategori temuan seperti UA/UX dan notifikasi, requirement atau aturan bisnis, validasi jadwal, pembayaran atau status, dokumentasi atau handover, dan dashboard atau laporan. Kemudian, Fishbone digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Pada slide ini, penyebab utama dibagi menjadi 4 faktor. Faktor pertama adalah people, yaitu pemahaman aturan booking yang belum seragam. Faktor kedua adalah teknologi, yaitu validasi anti bentrok yang belum kuat di backend. Faktor ketiga adalah proses, yaitu checklist QA belum digunakan sejak awal. Faktor keempat adalah data, yaitu status pembayaran dan booking belum dipetakan secara lengkap. Slide selanjutnya. Di sini membahas PDCA, dashboard, dan kesimpulan. PDCA adalah metode perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari plan, do, check, dan act. Metode ini digunakan agar kualitas proyek futsaling bisa terus diperbaiki selama proses pengerjaan. Pada tahap plan, tim menetapkan metrik, kualitas, dan aturan anti bentrok. Tim juga menyusun status pembayaran menjadi beberapa status, serta menyiapkan skenario UAT dan template dokumentasi. Pada tahap do, tim mulai menerapkan validasi backend dan constraint database. Selain itu, tim juga membuat fitur upload bukti pembayaran, fitur approve atau reject pembayaran, serta mengerjakan modul sesuai WBS dan dokumentasi per modul. Pada tahap cek, tim melakukan integration test untuk memastikan tidak ada jadwal bentrok. Targetnya adalah 0 kasus double booking. Tim juga menguji alur bukti pembayaran valid dan tidak valid, mengukur respon time, serta mengecek skor kepuasan UAT. Pada tahap edge, tim melakukan regression test jika masih ada bug bentrok. Jika hasil UAT kurang dari 80%, maka UI atau form yang disederhanakan. Selain itu, dokumentasi dan backup juga harus dilengkapi sebelum demo. Pada dashboard kualitas, progres proyeknya tercatat 47,7%. Kemudian terdapat satu risiko tinggi, yaitu risiko jadwal bentrok. Action open tercatat 7, yang berarti masih ada beberapa tindakan yang belum selesai atau masih perlu ditindaklanjuti. Target UAT adalah minimal 80% dan bug kritis ditargetkan 0. Kesimpulannya, manajemen kualitas membantu proyek futsaling agar lebih terarah dan terkontrol. Dengan adanya risk register, action tracker, cost of quality, QC analysis, dan PDCA, tim dapat mengetahui risiko utama, memperbaiki temuan kualitas, serta memastikan sistem siap menuju final demo. Mungkin cukup untuk presentasinya, saya kembalikan kepada Nailah. Oke, baik. Untuk teman-teman presentator, di sini kami membuka sesi tanya-jawab bagi audiens. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin, perkenalkan nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 24782041. Saya ingin bertanya mengenai bagian payment ya. Jadi, mengapa payment gateway otomatis tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek futsaling-nya? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Tiwi. Pertanyaannya kami tampung dulu ya untuk sementara. Dan di sini apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Izin bertanya ya teman-teman. Oke, kalau tadi Tiwi tadi menanyakan tentang payment gateway-nya ya. Kalau aku mau nanya tentang perbedaan fungsi risk register dan action tracker dalam proyek futsaling kalian ini. Oke,
Terima kasih untuk pertanyaannya, Arum. Untuk rekan-rekan presentator, apakah sudah bisa dijawab? Ya, sudah bisa. Baik, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dini Pratiwi ya, yaitu pertanyaannya tadi, mengapa payment gateway itu otomatis tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek futsaling. Nah, payment gateway otomatis itu tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup proyek itu karena proyek futsaling sendiri itu kan kita batasin ya oleh waktu pengerjaannya itu selama 6 minggu. Tadi kan di WBS-nya ya, dan difokuskan pada fitur inti terlebih dahulu. Nah, fitur inti yang lebih diprioritaskan itu adalah login pengguna dan admin, lalu manajemen lapangan, jadwal reservasi, upload bukti pembayaran, validasi pembayaran oleh admin, dashboard, dan laporan transaksi. Nah, jika payment gateway itu otomatis dimasukkan, maka kompleksitas proyek itu akan bertambah. Nah, karena perlu integrasi dengan layanan pihak ketiga. Lalu perlu juga keamanan transaksi dan pengujian tambahan. Oleh karena itu, validasi pembayaran itu dibuat manual oleh admin agar proyek itu tetap realistis, sesuai batasan waktu, dan tetap memenuhi tujuan utama reservasi online. Mungkin kalau waktu pengerjaannya itu bisa ditambah ya, dan untuk dari payment gateway ini bisa otomatis kita tambahkan, gitu. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Arum, apakah sudah bisa dijawab? Bisa. Baik, saya Silakan. akan menjawab pertanyaan dari Arum. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan fungsi risk register dan action tracker dalam proyek futsaling? Jadi risk register itu Risk register digunakan untuk mencatat risiko yang mungkin terjadi selama proyek berjalan. Misalnya kayak jadwal bentrok, pembayaran tidak valid, keterlambatan development, atau database tidak konsisten. Jadi kan risk registernya lebih fokus pada potensi masalah yang bisa mengganggu proyek. Sedangkan action tracker digunakan untuk mencatat tindakan korektif dari temuan yang sudah diketahui, lengkap dengan PIC dan status penyelesaiannya. Contohnya, jika ditemukan validasi jadwal belum anti bentrok, maka action tracker mencatat tindakan perbaikannya, yaitu membuat constraint dan lapangan tanggal, jam, dan membuat test case. Mungkin cukup. Apakah jelas, Arum? Cukup ya untuk jawabannya. Terima kasih Syifa atas jawabannya yang telah diberikan. Oke, baik. Di sini sesi tanya jawab telah kami laksanakan. Mungkin apabila masih terdapat kesalahan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.